Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali bersama-sama datang kepada Tuhan untuk merenungkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami di tengah keterbatasan dan juga kerapuhan kami, karya Roh Kudus menyata. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang saya ajak kita renungkan hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan kita renungkan dengan tema bermegah dalam kesengsaraan. Ibu bapak saudara-saudara adik sekalian, bagaimana mungkin dalam kesengsaraan kita balap bermegah? Bermegah artinya kita merasakan sukacita, merasakan kebanggaan, merasakan kehebatan gitu ya. Dalam pemahaman umum, orang yang sengsara tentunya adalah orang yang menderita, baik karena kesakitan tubuh ataupun kesulitan ekonomi keuangan atau persoalan-persoalan kehidupan yang berat sehingga hidupnya mengalami sengsara. Tetapi Paulus mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diperdamaikan oleh Kristus, kita adalah orang-orang yang semestinya hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera ini bukan berarti hidup yang tanpa persoalan, tanpa masalah. Paulus bahkan memberikan perspektif yang lebih indah bahwa dalam kesengsaraan penderitaan sebagai orang percaya, sebagai orang yang dimenangkan, justru menjadi kesempatan untuk kita melihat kebesaran anugerah Allah, kuasa Allah dalam Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang sudah percaya kepada Kristus, bahwa kesulitan, kesengsaraan, penderitaan itu adalah kesempatan untuk diuji ketekunan kita, ketabahan kita di dalam mengikut Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kesulitan, persoalan, penderitaan, tekanan hidup yang sedang kita alami saat ini, mari kita yakini menjadi kesempatan yang baik dan indah untuk kita melihat kebesaran kasih Allah, kehebatan kuasa Allah dalam Roh Kudus yang sebenarnya selalu menemani kita, yang selalu menyertai kita dan akan memampukan kita untuk melewati semua itu, menjadi kesempatan untuk melihat bukan hanya kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, tetapi juga mengalami damai sejahtera Allah. Janganlah kita berpikir bahwa persoalan yang kita alami itu adalah kutukan ataupun konsekuensi dari segala dosa kita, karena segala dosa kita sudah ditebus oleh Kristus, dan segala konsekuensinya di dalam Kristus justru menjadi kesempatan untuk kita benar-benar taat dan setia kepadanya. Karena ketika kita benar-benar sungguh setia, taat dan tahan uji, maka itu akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan, karena Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian. Anugerah keselamatan kehidupan kekal adalah iya dan amin, dan menjadi keniscayaan bagi orang percaya. Bagaimana kita tetap taat dan setia, itulah tugas dan panggilan kita saat ini di tengah segala persoalan kehidupan, baik tentang sakit penyakit, tentang kesulitan keuangan, ekonomi keluarga, pekerjaan, permasalahan dalam rumah tangga. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan hari ini kita diingatkan
Ada Roh Kudus di dalam hati kita yang telah dicurahkan untuk memampukan kita menjalani itu semua. Syukurlah. Amin. Saatnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh membaca firman Tuhan yang mengingatkan pada kami ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang percaya dalam perjalanan kehidupannya yang memang tidak bisa lepas dari persoalan, kesulitan, bahkan penderitaan manusia di dunia ini, baik tentang sakit, penyakit, kesulitan keuangan, ekonomi, persoalan rumah tangga, dan persoalan kehidupan lainnya. Mampukan kami tetap tabah, kuat, dan setia di tengah segala kesengsaraan itu. Kami mendoakan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk berpulih dari sakit penyakit, untuk Ibu Trisnaning Sestutejo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Ibu Silvi Verina, Ibu Monika Manurung, Bapak Milma Norek, hingga juga untuk para lansia, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Nani Mahargono, Oma Silvia Intan, Oma Theo, Oma Heni, Opa Effendi, Oma Wiguna, Oma Christine, Oma Sumihar. Kami merindu Tuhan mereka tetap merasakan anugerah Allah, kasih setia Tuhan melalui orang-orang juga yang dengan setia merawat mendampingi mereka. Kasih karunia Tuhan juga menolong memampukan. Terima kasih ya Allah. Kami mendoakan juga untuk segala pergumulan saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk pemulihan ekonomi keluarga melalui pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan menolong. Kami mau bersyukur dan berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 10. Ada Edi Junisto Sianipar, ada Ananda Geraldo Junior Tambunan, ada Bapak Hari Saputra, ada Bapak Stanilas Abraham Efraim Talum Mempa, ada saudara Rolensia Benselin Pikal. Dan yang tanggal 11 Juni berulang tahun pada hari ini ada Bapak Albert Canda, saudara Yance Neno Gasu, dan Bapak Edwin Yuwono Lupito. Tuhan saudara yang bertambah usia hari ini Tuhan berkati dengan rasa syukur, dengan sukacita, dengan bahagia, bukan hanya pada hari ini Tuhan, tetapi juga di masa-masa mendatang hidupnya dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Dan berdoa juga Tuhan untuk gerejamu dalam segala karya, pekerjaan pelayanan yang ada, terutama dalam rangkaian HUT 40 GKI 5 yang sudah semakin dekat puncaknya akan diselenggarakan ibadah syukur dan perjamuan kudus pada tanggal 7 Juli mendatang. Tuhan berkati persiapan panitia, pengisi acara, dan juga majelis jemaat yang menyelenggarakan semuanya ini. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, terutama untuk pemulihan pasca bencana saudara-saudara kami di berbagai wilayah daerah di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Tuhan berkati setiap daya upaya pemerintah dan orang-orang yang setelah hadir untuk menolong, memberikan bantuan, pertolongan, pemulihan. Tuhan berikan mereka semangat untuk menatap ke depan dan juga menata kehidupan yang lebih baik. Jangan proses politik yang terus berlangsung, terutama untuk persiapan transisi pemerintahan, baik dalam proses-proses politik yang sedang berlangsung, pembentukan koalisi maupun juga oposisi. Biar semuanya tetap menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, keamanan, kerukunan, dan tentunya keadilan dan kesejahteraan seutuhnya bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kehidupan umat-Mu dalam kasih karunia-Mu, mereka terus hidup dalam berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan yang kami minta dan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin.